Karena hari ini banyak sekali orang menceritakan bangsa dan kakeknya. Saya menceritakan bangsa dan kakek kami sendiri. Kalau kata Habib Rizik, karena yang ngajar ngaji orang Yaman. Kamu kan baru datang kemarin. Orang Hadramaut itu datang ke sini tahun 1000. NU galak kalau sudah mengganggu NKRI. Dulu kita berkawan baik sama Habib Rizik, tapi jadi lawan juga. Tiba-tiba Habib Rizik guru NU, jadi lawan juga. Orang sholat paling banyak Indonesia. Kita uji lapangan. Yang ditanam di Cina nggak tumbuh cuma segini aja nggak berkembang. Yang ditanam di Timur Tengah ribut. Tahun 1250 dunia dihancurkan oleh Mongolia. Pak Harto itu dipaksa tanda tangan perang laut sebagai sebuah perang yang tidak pernah terbayang sebelumnya, dimenangkan oleh pasukan utusannya yang namanya Menci, dipotong kuping. Satu-satunya bangsa yang pertama kali mampu menaklukkan Mongolia. Berbicara tentang perdagangan, kapal dagang kita terkenal paling besar. Makanya jangan bicara perang dengan anak-anak Nusantara, karena satu-satunya bangsa di dunia yang menang perang dengan merebut kemerdekaannya, satu-satunya yang ada di dunia hanya negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Sedaya alim, sedaya ulama, para kiai, khususipun pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama Bekasi, Kerap, Cikarang Barat, dan beberapa tamu undangan dari organisasi Islam yang lain, termasuk para pejabat dari Kabupaten Bekasi, dari kepolisian, dari TNI, dari unsur perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar Cikarang Barat, para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi ini harlah Nahdlatul Ulama. Nahdlah itu bangkit. Nah, ulama niku itu sudah khusus. Jadi ulama itu sudah khusus. Khususnya apa? Tersebut di dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang-orang yang takut kepada Allah, itulah yang disebut ulama. Nah, secara khusus ulama itu diberi peran setelah Rasulullah, yaitu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Nah, Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tugas Nabi Muhammad itu apa? Ya cuma satu, memberikan kabar pada manusia bahwa manusia itu nanti pulang kembali kepada Allah. Tapi transit di dunia. Makanya agar selamat kembali ke jalan pulang, tugas utama seorang Rasul itu memberi peringatan. Tuh, nah, Rasulullah dikasih bekal apa? Kasih bekal iman Islam. Makanya Nahdlatul Ulama yang paling utama itu satu tugasnya adalah membuat kita yang di dunia ini selamat kembali kepada Allah. Itu tugas pokoknya ulama. Jadi harus selalu mengajarkan iman sama Islam, karena itu adalah bekal kita kepada Allah. Jadi yang harus selalu diajarkan oleh Nahdlatul Ulama itu adalah iman.
Jangan pernah lupa untuk selalu mengajarkan antu minabillah. Ajarkan manusia itu iman kepada Allah. Mulutnya diajarkan iman, hatinya diajarkan iman, tubuhnya diajarkan menjadi orang beriman. Makanya jangan capek-capek ngajari mulut, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ngajari tangan, karena nggak bisa bunyi ya disuruh pegang tasbih. Ngajari kepala, nggak bisa bunyi ya suruh gedek. Ngajari kaki karena nggak bisa bunyi suruh bersila. Akhirnya nanti semua beriman, kepalanya kejedot, subhanallah, kakinya kena telek, masya Allah. Itu tugas pokoknya ulama iman. Wa malaikatihi, dan mengajarkan tentang iman kepada malaikat. Makanya PC atau MWC NU harus ada pembelajaran tentang sekolah memahami malaikat Allah. Harus ada pengajian sebulan ini khusus belajar malaikat, biar tahu tugasnya malaikat apa, Malik, Ridwan, Mungkar, Nakir, Rokib, Atid, terus Mikael, Israel, Jibril. Itu harus tahu sampean. Nah itu NU jangan lupa untuk selalu memberikan pelajaran itu, entah waktunya kapan mau. Waktu itu bihi, dan mengajarkan iman pada kitab Allah. Udah yang Taurat biar diurus sama Yahudi, yang Injil biar diurus sama sama Nasrani, dan Islam ngurusi Al-Quran. Ajarkan dengan paket komplit 30 juz. Kalau paket hemat ya Yasinto, ajarkan Yasinan. Kalau paket irit ya kulhu, ajarkan tahlil. Kalau paket super irit ya sudah, kalau dipanggil suaminya jawab nun, itu sudah nun. Harus diajarkan, itu tugas utama Nahdlatul Ulama. Wa rasulihi, dan kenalkan utusan Allah sebelum Nabi Muhammad. Makanya ajarkan lewat aqidatul awam misalnya. Adamun idrisunu kunudu ma'soleh wa ibrahimu kulun muttaba' lutun wa ismailu ishaku kada yaqubu yusufu wa ayyubu kada Syu'aibu Haruna wa Musa wal Yasa'dul Kifli Dawudu Sulaiman Uttaba Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Toha Khodimun Da'goya. Itu ajarkan, jangan sampai ketelisut sampean jadi pengurus NU lupa ngajarin yang pokok. Terus wal yaumil akhir, ajarkan tentang hari kiamat. Nah cuman ya jangan dalam-dalam kayak yang lain. Ada yang sampai takut kiamat, setiap hari tiap bulan ramal kiamat. Hari Jumat bulan Ramadan tanggal 15 akan ada asteroid nabrak bumi, takut semua. Akhirnya jual kebun, jual toko, serahkan kepada panitia hari kiamat, nggak jadi. Berarti makanya kiai-kiai jarang. Terus kenapa ya diceritakan tapi nggak terlalu didalemi. Kalau menurut para kiai, karena apa? Kiamat itu bareng, karena bareng-bareng jadi nggak usah perlu dibahas detail-detail. Pokoknya belum mati. Wabil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Takdir baik buruk ajarkan itu dari Allah. Misalnya mau ngaji kayak begini, tiba-tiba bannya kempes. Ya Allah, orang mau ngaji kok bannya kempes. Ajarkan bahwa ban kempes itu juga ditunggu oleh tukang tambal ban. Ya Allah, bar pengajian kok capek ngantuk, ditunggu sama tukang pijat, ngantuk ditunggu sama bakul kopi. Loh, ajarkan itu, anakku kok tiba-tiba lahir nggak bisa keluar. Nah, lahir nggak bisa keluar itu dia ditunggu sama dokter sesar. Jadi dunia ada ini yang kutubnya masing-masing. Nah itu harus diajarkan. Nahdlatul Ulama jangan lupa ngajarin itu.
Yang kedua adalah Islam, ajarkan syahadat. Anta syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat ajarkan maknanya, etikotnya. Terus yang kedua, wa tuqimus shalah, dan ajarkan tentang mendirikan sholat. Bagaimana sholat di atas kendaraan, kayak orang sini ini butuh diajarkan sholat di atas kendaraan biar nggak makso selalu cari masjid. Ajarkan ketika kepepet sampai nggak bisa sholat gara-gara nunggu masjid, padahal dia di tengah jalan nggak bisa kemana-mana, mobil ditinggal, sholat neng jalan, berarti dia nggak pernah diajarkan bagaimana sholat di atas kendaraan. Ada itu. Kalau kepepet bagaimana sholat jamak masih kepepet lagi, sholat jamak kosor. Bagaimana ajarkan sholat hormat waktu, dinamika sholat ajarkan semua. Jangan sampai Nahdlatul Ulama lupa ngajarkan sholat. Waktu dia zakata, dan orang bisa selamat itu karena zakat. Ajarkan zakat mal, ajarkan zakat badan, ajarkan detailnya. Terus kemudian watasuma Ramadan, ajarkan bulan Ramadan itu gimana cara puasa yang benar. Karena kalau nggak diajarkan nanti puasa enggak, hari raya iya, ngecat rumah tapi enggak puasa. Jangan ya, itu ajarkan. Wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila, ajarkan haji atau umroh. Jadi itu pelajaran dasar sekolahnya orang NU. Ini jangan-jangan ada yang belum bisa sholat, ada kan semangat NKRI tapi ora iso sholat dulu yo. Ojo ana ngoten niku. Lho la yo. NU itu tugasnya enggak. Ini demi bangsa dan negara, NKRI harga mati. Sing ora iso sembayang hitungane ora ngerti. Awelo. Begitu lah. Fatihah ora iso ngono kan ya. Lah NU itu punya tugas pokok 6 sama 5 itu pokok. Nah itulah dulu yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya karena itu kita bisa mengajar. Rasulullah juga nggak mudah ngajarin iman sama Islam. Makanya Rasulullah menyatakan Islam itu ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Islam itu asing. Nah sekolah pertama itu siapa yang ngajari? Ya Rasulullah di Mekah sana. Di Mekah sana ya biasa pro kontra, ada yang seneng, ada yang nggak seneng, ada yang ribut. Bahkan Rasulullah di Mekah aja nggak ada yang tahu, karena asing kan. Maka Al-Quran menyebut Rasulullah di sana dengan sebutan wa kafa billahi syahida. Hanya Allah yang tahu tentang Rasul, memang Allah. Karena orang Mekah waktu itu nggak pernah kenal Nabi. Setelah ditinggal Nabi Ismail, Mekah itu kosong, nggak pernah ada nabinya. Makanya ketika Nabi diutus di Mekah, orang Mekah itu nggak kenal Nabi. Nabi itu apa? Ya udah contoh gampangnya di sinilah, karena sampean diajari tentang kiai, maka ketika saya datang ya disambut wong wis ngerti kiai. Ya fotokus, salaman, satu banser, macam-macam ini. Karena orang sini ngerti kiai, saya didudukkan di sana, kasih kopi, kasih larutan penyegar, kasih. Karena ngerti kiai. Nah coba kalau saya di daerah yang nggak ngerti kiai, misalnya ke pedalaman Irian gitu, yang nggak pernah ngerti kiai, ya saya nggak perlu minta pelayanan lebih, atau jangan-jangan malah saya dikira tim pemburu babi. Ya nggak usah marah. Makanya Rasulullah di dalam Al-Quran itu wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah itu punya teman yang disebut dalam Al-Quran walladzina ma'ahu, orang-orang yang hidup beserta Rasulullah, yaitu sahabat. Makanya sahabat itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena orang Arab ya yang pertama kali, makanya nggak ada sahabat yang namanya Joni itu.
Tidak ada. Joni tidak ada. Karena apa? Orang Arab. Nah terus akhirnya konflik sama orang yang nggak mau terima. Asyidda walal kufar, kelahi sama orang kafir. Cuman yang kafir akhirnya masuk Islam. Akhirnya mu'allaf terus rukun. Ruhama ubainahum terus rukun, Islam jadi besar. Nah setelah di sana ya masih di sana. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Semua yang tadinya bermusuhan rukun dan tidak ada yang lain selain mencari ridho Allah. Maka Islam jadi besar, rukun ridho Allah. Nah setelah itu Islam bergerak. Di situ digambarkan dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam itu digambarkan dalam Taurat Injil seperti tanaman. Makanya terus Islam bergerak ditanam ke beberapa negara. Ada yang ditanam ke Eropa. Yang nanam siapa? Tariq bin Ziyad. Ada yang ditanam ke Cina, berusaha nanam karena zar'in itu tanaman. Yang nanam di sana siapa? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang bergerak ke Afrika, sahabat Bilal, sahabat Salman nanam di sana. Nah, akhirnya ditanam. Sampai akhirnya bergerak ditanam di Indonesia. Makanya ketika ditanam di sini di Jawa ada tembang lir ilir tandur. Jadi memang zar'in itu maknanya tanaman. Nah semenjak itulah kita yang di Indonesia mengenal Rasulullah dan orang-orang yang membawa ajaran Islam lah. Siapa yang bawa ke sini? Para wali. Orang-orang ribut, kenapa sih yang ke Afrika itu sahabat, yang ke Eropa panglima, kenapa yang termasuk yang ke Cina itu saudagar, kenapa yang ke sini itu kok wali? Ini yang sering digugat oleh orang-orang yang nggak ngerti wali itu, digugat. Tapi ya udah biarin aja, karena secara ilmiah terbukti kenapa harus wali. Karena orang sini sudah beradab. Rasulullah lahir tahun 571, bangsa ini sudah komplit. Punya negara, punya kekuatan. Tahun 500 di Jawa sudah berdiri kerajaan Kalingga. 400 di Jawa Barat berdiri kerajaan Tarumanegara. 350 berdiri Salokonegoro di ujung kulon. 450 berdiri kerajaan Galuh. Di Jawa Tengah tahun 600 berdiri kerajaan Mataram. 300 di Kutai Kartanegara berdiri kerajaan Kutai. Artinya kelengkapan menjadi manusia di sini sudah komplit. Ketika Rasulullah lahir ini udah bukan jahiliyah. Yang jahiliyah itu yang di sana. Sini peradabannya sudah maju. Apalagi ketika Islam bergerak sampai ke sini sudah di zaman Majapahit, penakluk 2/3 dunia. Artinya kalau bangsa menaklukkan bangsa yang lain berarti bangsa itu kuat beserta kekuatannya. Pajajaran menaklukkan semenanjung Malaka dan sekitarnya. Bahkan sampai semenanjung Korea Selatan. Ada satu provinsi namanya Kimhae, itu yang buka hutan orang Majapahit namanya Surowareng. Di Korea Selatan sana. Sebelum Majapahit kita sudah punya kekuatan multinasional. Tahun 1250 dunia dihancurkan oleh Mongolia. Eropa hancur, Arab luluh lantak, Cina luluh lantak. Siapa yang luluh? Mongolia. Akhirnya Mongolia ngirim utusan ke sini agar orang sini nyerah. Apa yang terjadi? Utusannya yang namanya Menci dipotong kupingnya sama negara. Orang berani motong kuping utusan orang, itu berarti ini kuat. Kita punya pengalaman, Amerika itu negara kuat. Pak Harto itu dipaksa tanda tangan untuk pinjem IMF,
Ditungguin sama Kamdesos begini. Nah, tahun 99. Pak Harto tanda tangan, teken pinjem sama IMF. Coba kalau zaman Kertanegara, potong kupingnya itu. Akhirnya Mongolia mengirim pasukan multinasional. Apa bangsa kita takut? Enggak. Hadapi. Kita cegat pasukan Mongolia mulai dari Selat Sunda sampai Selat Malaka. Ekspedisi besar namanya Pamalayu. Gabungan Singasari, Pajajaran dan sampai ke negeri Sriwijaya menghadang kekuatan Mongolia. Apa yang terjadi? Perang laut sebagai sebuah perang yang tidak pernah terbayang sebelumnya dimenangkan oleh pasukan nasional yang dipimpin Kertanegara. Satu-satunya bangsa yang pertama kali mampu menaklukkan Mongolia, bangsa Nusantara. Lo tepuk, oh gak usah sungkan-sungkan. Kita sedang membicarakan. Ini kalau saya nggak ngomong ini nanti kita nggak ngerti bangsamu itu mbok pikir bangsa coro. Ini penting. Karena hari ini banyak sekali orang menceritakan bangsa dan kakeknya. Saya menceritakan bangsa dan kakek kami sendiri. Nah itu tahun segitu mengalahkan Mongolia. Makanya jangan bicara perang dengan anak-anak Nusantara, karena satu-satunya bangsa di dunia yang menang perang dengan merebut kemerdekaannya, satu-satunya yang ada di dunia hanya negara Indonesia. Satu-satunya negara yang merebut kemerdekaannya dengan perang hanya Indonesia. Jadi jangan kira kita ini bangsa kecil. Makanya orang-orang kalau sedang berbicara tentang bangsa, kita bisa mengimbangi kok. Orang Amerika, orang Eropa punya kisah cinta Romeo Juliet, orang Arab punya kisah cinta Kais Laila, orang Cina punya Sampai Intai, kita juga punya dari Andi-Andi Lumut sampai Junjung Bui kita komplit. Di sana punya Ibu Tiri Kejam dalam kisah Cinderella, kita punya bawang putih, bawang merah. Di sana ada orang kuat namanya Samson, kita punya orang kuat banyak sekali, ada Bandung Bondowoso, ada ya banyak. Sana punya binatang bisa ngomong, kura-kura ninja dan Tom and Jerry, kita punya Kancil, Nyuriti, apa ya kita punya. Jadi kita bangsa ini sudah bangsa yang sangat mandiri. Nah, hanya agamanya bukan Islam, agamanya Hindu sama Buddha, terutama mayoritas Hindu, dan Hindunya nggak main-main, bikin candi Prambanan. Orang kalau main-main dengan agama, langgarnya aja jelek. Orang kalau nggak serius beragama Islam, masjidnya jelek. Lah kalau bikin candi sampai segede Borobudur dan Prambanan, berarti orang sini paling serius beragama. Dan sampai sekarang belum ada yang bisa nanding kebesaran Borobudur dan Prambanan. Bahkan Angkor Wat masih kalah sama Borobudur. Loh, ini nggak bisa kita nafikan. Kita komplit bangsa ini. Sampai yang tadi terbangan ini, pakai terbang, itu kan alat musiknya orang Arab. Kayu sama kulit itu, kayunya tinggal motong, kulitnya tinggal nempel. Gampang. Gitarnya Eropa gampang, kayu dibolongin kasih tali jadi. Orang Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Artinya hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Jadi kita ini sudah komplit. Berbicara tentang negara, kita punya negara Kertagama. Berbicara tentang bagaimana membangun hubungan sosial, kita punya kitab Sutasoma. Berbicara tentang perdagangan, kapal dagang kita terkenal paling besar di seluruh dunia. Jadi jangan dikira ketika tahun 1400-500 Islam masuk itu kita dalam keadaan jahiliyah. Enggak ada. Itu hanya orang yang tidak mau membaca sejarah. Karena kita ini bahasanya pakai bahasa sejarah. Sejarah itu bahasa Arab, syajaroh, pohon.
Makanya kalau berbicara sajaroh hati-hati. Bibitnya ini, pohonnya pasti ini, daunnya ini, buahnya pasti ini. Kalau mengatakan pohon ini kok buahnya beda, pasti setek. Lah iya kan ilmunya sejarah, sejarah. Tuh. Nah itu mari kita ingat. Nah kenapa kemudian para wali yang sekarang dikit-dikit wali, dikit-dikit wali? Karena memang di sini yang paling laku itu wali kalau dalam agama Islam. Karena yang bisa menghadapi pengislaman sini harus wali. Karena Hindu itu kasta yang khusus ngomong agama itu Brahmana. Kastanya para raja nggak boleh ngomong agama. Raja itu nggak boleh ngomong agama, ngomong negara. Di bawahnya ada Wesya, pegawai, nggak boleh ngomong agama, dia pegawai. Apalagi di bawahnya ada Sudra. Sudra itu petani pedagang. Sekaya apapun dia petani atau pedagang, Sudra nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada Islam disebarkan oleh saudagar, itu adalah sebuah kesalahan teori ilmiah. Karena nggak mungkin disebarkan saudagar, karena saudagar kastanya Sudra. Makanya yang bisa ngimbangi Brahmana itu para wali. Brahmana punya cakti, wali punya karomah, sama-sama la khaufun alaihim walahum. Yang apalagi kasta-kasta yang di bawah paria tadi itu. Apa di bawah Sudra itu masih ada paria, kastanya pengemis, hobinya minta-minta tapi hidup. Nah di bawah itu ada kuca, nggak minta tapi ngutil, ngentit. Jadi orang kalau suka ngentit bansos itu kuca. Di bawahnya itu ada mleka, maling, tapi kalau ketahuan lari malu. Di bawahnya ada candala, maling tapi berani, begal itu. Nah, itu. Nah, yang bisa ngimbangi Brahmana itu adalah para wali. Itulah. Nah, wali-wali ini khusus ngadepi cakti, maka karomah ini dibangkitkan. Nah, wali-wali itu pekerjaannya cuma apa? Kalau ngadepi situasi, ya cuman duduk gini aja, duduk tenang, zikir, wiritan. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wala tahzanu. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, cuman tenang gini aja, wiritan gini. Nah itu kalau dalam bahasa anak sekarang setiap menghadapi masalah download, browsing gitu untuk menyelesaikan masalahnya, download dan browsing. Browsing dari mana? Dari pusat datanya dunia. Loh, dunia ini kan ada pusat datanya sampean. Blueprintnya ada, gambarnya dunia itu blueprintnya ada. Jadi nggak pakai visibility studies itu enggak. Tapi langsung download kemana? Ke cloudnya Allah. Ke harddisk besarnya Allah, pusat datanya Allah yang ada di langit ketujuh sana. Nah itu. Nah apa namanya? Lauhil mahfuz. Itu kalau bahasa anak sekarang kan itu cloud, pusat data. Nabi Muhammad waktu Islam itu ini loh pusat datanya Indonya. Dul itu kesandung jam berapa ada catatannya itu. Nah, orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Kotak segala ada. Nah wali-wali itu download gini. Makanya wali itu paketannya besar. Apalagi kalau melihat manusia, tahu semua pusat data manusia itu di situ semua. Karena manusia sebelum diturunkan ke sini kan diregister di situ dulu. Alastu birabbikum qalu bala syahidna, terus dikasih, ya udah kamu dicatat sebagai manusia. Nanti tak kasih paketan kan. Paket rezekinya sekian, istrinya sekian, nyawanya sekian. Makanya kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. Fanfukhurruh terus diturunkan ke dunia membawa paketannya masing-masing. Makanya manusia itu sistem kerjanya kayak handphone. Handphone hidup karena ada kartunya. Kartu handphone itu bisa hidup karena terhubung dengan satelit. Yang ngelola satelit siapa? Provider.
Provider punya paketan-paketan di situ, maka kartu bisa ngambil paketan dan paketan bisa dikirim antar kartu. Makanya bisa ngirim foto, ngirim gambar. Yang penting punya paket data. Kalau nggak punya cari wifi gratisan kan gitu. .co.id terus share it. Makanya kan setiap kartu itu karena terhubung dengan satelit dan pusat data, apapun yang dilakukan oleh kartu jejak digitalnya ada, wong catatannya di sana. Itu ya ada catatannya, bayar gitu. Bayar. Makanya kan sama dengan sistem kerjanya manusia. Karena roh manusia terdaftar di Lauhil Mahfuz, maka apapun yang dikerjakan oleh manusia catatannya ada. Gitu lah, manusia dikasih paketan dari sana, paket Al-Qur'an, bal huwa Qur'anun Majid fil Lauhil Mahfuz. Makanya Quran di dunia itu ada dua jenis. Satu jenis print out, satu jenis PDF. Yang PDF ya di password. Passwordnya apa? Alif lam mim, nun, kaf ha ya ain, shad. Kalau print outnya ya tafsir. Makanya saya mau belajar tafsir apa belajar codingnya. Makanya ada coding huruf-huruf Al-Quran, algoritmanya ada, rumusnya abjadun hawazun. Kitabnya adalah Al-Awfaq Syamsul Ma'arif Mamba Usulul Hikmah. Itu coding algoritma. Makanya kalau menguasai itu ya bisa mengatur provider. Buktinya apa? Cina berani pakai coding sendiri. Ketika algoritma domain internasional disepakati, Amerika punya huruf Latin, Cina mendaftarkan hurufnya pakai coding sendiri. Akhirnya bisa ngatur dirinya. Dia lawan Amazon pakai Alibaba, dia lawan WhatsApp pakai WeChat, dia lawan Facebook pakai QQ Ren, dia lawan. Kita nggak bisa karena huruf kita huruf ABCD. Makanya bikin password tentang kependudukan jebol terus karena passwordnya sama lo gitu. Coba dulu pakai huruf Jawa, ono coroko terus di password mbel gedes, itu gak tahu. Loh ini tentang ketahanan digital. Makanya Islam kuat di ketahanan digitalnya karena nggak bisa dibuka itulah. Makanya paketan-paketan ini bisa kita kirim karena roh manusia terhubung dengan Lauhil Mahfuz. Ngelakuin apapun dari sana, kita kirim Fatihah, kirim doa, kirim Yasin, nyampe. Yang penting punya paket data. Kalau nggak punya cari paket wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Ila hadrati ila ruhi, namanya tawassul. Itu kan pakai wifi gratisannya Nabi wali. Ya datang ke pemancarnya dong, makanya datang ke kuburannya, datang ke makamnya. Yang penting bukan makam palsu kan, cuman gitu aja. Loh, makanya nggak boleh bikin makam palsu karena itu pemancar. Makanya orang itu datang ke sana cari wifi gratisan gitu kan. Kayak orang Islam cari wifi gratisan kan. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim, kama barokta ala sayyidina Ibrahim. Pemancarnya apa? Ya di Mekah sana itu. Satu di Baitul Ma'mur, satu di Mekah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah sana. Nah, Nabi Ibrahim nyari pemancar terus berdoa, Rabbana ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Meninggalkan pemancar lokal namanya Makom Ibrahim cita kaki. Nabi Ismail meninggalkan Hijr Ismail Siti Hajar Sofa Marwah. Nah kalau kita bisa ke sana ya sana cari wifi sekaligus apa? Sekaligus ini cek barcode ke Hajar Aswad tidit kan gitu kalau bisa dekatnya gitu. Saya sering kalau ke Hajar Aswad itu paling gambarnya sesuk iki lambene sapa. Kalau nggak bisa situ ya cek barcode aja tidit dari jauh. Assalamualaikum tidit Rabbana atina tidit cuman gitu aja, itu kan cek barcode. Jadi ya cek barcode tidit gitu. Itu kalau bisa ke sana, kalau nggak bisa ya online.
Caranya apa? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya online dari sini. Allah Akbar, online. Makanya karena online sinyalnya sering hilang gitu. Wow, ini wajah tuh wajah. Sudah manteng ini mancang frekuensi, nggak taunya sinyalnya hilang gara-gara melek. Oh, sarungnya bolong, hilang. Wow, wow. Ini wajah tuh wajah. Tiba-tiba ada ding ding bakso. Duh, ini karena memang online ya sinyalnya sering hilang biasa. Allahu Akbar. Ini wajahnya tiba-tiba imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alladzi qaddara fahda alladzi akhrajal mar'a. Sing dari belakang ini terus selesainya kapan? Suwe lama ini masuk kantor telat ini kayaknya. Nyari hilang makanya ya sudah. Nah inilah. Ini sebenarnya teknologi kuno. Makanya sampean nggak usah lu kenapa kita ini kok sampai kirim tawassul loh. Kita ini kan harus kirim sana. Makanya kita diajarkan pakai wifi gratisan. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Maka sampean jangan main-main sama wali. Sampean bisa diretas sampean. Makanya wali itu tahu hati orang karena ngeretas orang. Macam-macam sama wali dihack sampean. Lah ya kan? Makanya sampean nggak usah pusing. Besok kalau manusia ini mau mati, malaikat Israel nyarinya gimana? Ya Sherlock. Sherlock. Kick langsung on off jadi kick. Loh makanya doa itu bisa dikirim dan dibagi karena wifi-nya Nabi. Loh ada yang masa sih? Ya kamu jangankan Fatihah, sepak bola aja nyampe dikirim. Cuman satu orang yang nonton di Eropa sana terus dinaikin ke satelit, sama satelit dibagi ke seluruh dunia. Namanya siaran sebagiannya sama, jamnya sama. Makanya kalau ada orang nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Ini teknologi masa depan. Nah wali itu begitu, makanya wali itu nggak takut. Iya nggak takut. Ketika ditanam di sini, mestinya kayak saya ini syaikhun, ustadzun sampai sini, udah tanam aja deh jadi kiai gitu ya. Wah, terus nanti gimana kalau kiai ini kalah sama kiai yang lain? Karena ada kiai yang lain, ada kebo kiai selamat, ada tombak kiai enggak akan udah deh nanti yang menang tetap kiai haji gitu. Allah pangeran. Padahal bahkan ada yang ini yang ngecet Lombok, oh no. Rasulullah kanjeng sholat sembahyang musola langgar. Ya biasa aja nanem kok. Targetnya cuma satu, akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqih yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kufar. Bagaimana tanaman ini berkembang dan semua orang tahu pasar akan penuh karena perkembangan tanaman agama Islam. Kita uji lapangan. Yang ditanam di Cina nggak tumbuh cuma segini aja nggak berkembang. Yang ditanam di Eropa pernah tumbuh terus hilang lagi. Yang ditanam di Afrika ya segitu-segitu aja. Yang ditanam di Timur Tengah ribut aja, nggak ada selesainya. Yang ditanam di Afghanistan hanya masalah jenggot aja tembak-tembakan. Tapi yang ditanam di Indonesia benar-benar tumbuh subur memenuhi pasar. Orang sholat paling banyak Indonesia. Orang hafal Quran paling banyak Indonesia. Makhrajnya paling bagus orang Indonesia. Kalau kata Habib Rizik karena yang ngajar ngaji orang Yaman. Kamu kan baru datang kemarin. Orang Hadramaut itu datang ke sini tahun 1850-an. Islam masuk tahun 1400 sudah diajari ngaji. Kan gitu. Lu kan ini kadang ntar aja betul gitu toh. Kita
Saya ini sedang ngomong bangsa Indonesia, biar sampean nggak terkecoh. Karena hari ini bangsa ini sedang menghadapi tantangan besar. Tantangan apa? Menjadi pusat terbesarnya kaum muslimin di dunia dan menanggung negara yang sekarang akan berhadapan dengan negara-negara yang besar untuk kemampuan produksi. Karena negara itu kalau belum bisa produksi nggak akan kuat. Ya kan, sampean sekarang galak sama Cina aja, jarum nggak dikirim, bubar itu konveksi Indonesia. Sampean macam-macam sama Amerika, diantem transaksi 5 juta dolar selama 1 hari 5 kali transaksi, habis kita. Karena mereka pasti memainkan bursa Singapura, dan Singapura mengalami upgrade kecurangan oleh Inggris, dikasih 1 jam lebih awal dari waktu Jakarta, sehingga bursa efeknya buka 1 jam lebih awal daripada bursa Jakarta. Maka sebenarnya salah satu jalan keluar ibu kota pindah ke kawasan timur agar jamnya sama. Lo ini kan mesti dipikir, Kang. Bukannya malah itu tempat jin buang anak. Kok tahu kamu, jangan-jangan kamu jinnya. Lo ini tentang negara. Nanti jadi ini orang-orang ini kadang kita ini tawa juga. Sampai keras sama Jepang itu, tutup pentil gak dikirim, mati perusahaan bank. Loh, jadi kita ini punya bangsa yang sedang berdiri dan sedang mau berkembang. Gitu, persiapan anak-anak kita bisa berproduksi. Nah, produksi itu hubungannya sama konsumsi. Nah, konsumsi terbesar itu konsumsi dalam negeri. Konsumsi dalam negeri hanya tumbuh kalau punya rasa cinta pada bangsa dan negara. Makanya Amerika sebelum produksi dan konsumsi, dia bangkitkan kebangsaan Amerika. Dia ceritakan bagaimana orang Eropa perang melawan Indian, mulai dari Wild West sampai The Last of the Mohican, diceritakan. Kalah dengan Vietnam, dia bikin Rainbow 1 sampai 6. Kalah dengan Cina, bikin American Shaolin, American Kung Fu. Kalah dengan Jepang, American Ninja, American Samurai, bahkan samurai terakhir dari Amerika namanya Tom Cruise dalam film The Last Samurai. Loh, ini cara mereka membangkitkan kebangsaannya. Jepang ini berat karena harus membangun bangsanya. Dalam negeri menopang pasar luar negeri, namanya dumping. Semangat Bushido dinaikkan dan jangan sampai konflik terjadi instabilitas seperti zaman Tokugawa dan restorasi Meiji. Anak-anak kecil di sana diajarkan membangun negara, dibikinkan film sederhana, kasih judul Samurai X dengan tokohnya Rurouni Kenshin. Malaysia mulai mengajarkan kebangsaannya, serahkan kembali pada si Upin dan si Ipin. Jangan ribut dengan anak-anak Cina, kenalkan Mei Mei. Jangan ribut dengan anak-anak India, kenalkan Darjet. Jangan ribut dengan anak Indonesia, kenalkan Susanti. Cara mereka ngajarkan itu. Korea sebelum bangkit ceritakan kebangsaannya lewat drama Korea. Modalnya meja makan dan air mata. Itu aja bisa mengeruk keuntungan berapa triliun dalam 1 tahun. Generasi yang tua-tua ini masih ingat konser terbesar di dunia, yaitu konser legenda rock dari Amerika yang sekarang sudah jadi legenda, namanya Metallica. Konser tahun 91 di Moskow, penontonnya berapa orang? 6 juta orang. Semua orang mengatakan gak akan bisa ditandingi, bahkan Woodstock tidak bisa menandingi itu. Tapi ketika COVID kemarin 19 kalah sama BTS, sekali konser yang nonton 100 juta orang. Sehari sekali, seminggu 4 kali, 1 bulan 16 kali. Saya hitung selama 1 tahun pemasukan ke Korea Selatan lewat BTS 2.500 triliun. Nah, ayo, lo ini negara, wong Jawa BK mesti tak ajak mikir ke depan biar gak ribut ya. Ben ora ribut masalah katok cingkrang, masalah jenggot, masalah ngene. Ayo, kita pikir maju ke depan. Kita ngomongin bangsa. Ya, itulah. Jadi kita ini jadi sekarang yang paling gede. Makanya kiblat kebangsaan kita jangan digeser kemana-mana. 40
46 sampai 48 kita kebingungan karena apa? Zaman Bung Karno siapa? Hitler mati. Ketika Hitler jatuh tiba-tiba Amerika sama Soviet pecah konflik. Terus kita sebagai negara kecil diminta kamu ikut Amerika apa ikut Soviet? Ntar dulu. Kata Bung Karno non-blok. Terus cara membangun bangsa ini gimana kalau non-blok? Apa kita mau menduplikasi model Eropa? Enggak, salah asuhan. Novelnya ada. Apakah kan mau kita bangun dengan cara Arab? Enggak, di bawah lindungan Ka'bah. Apa mau kita bangun dengan cara Belanda? Enggak, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Apa mau kita bangun dengan murni cara Indonesia? Apa yang ditulis? Siti Nurba. Ya, ini cara pandang bangsa. Jadi masa depan kebangsaan ini sedang dipersiapkan. Makanya kiblat kita jangan digeser kemana-mana. Jangan digeser dulu ke Yaman, jangan digeser dulu kemana. Kita coba lurus dengan cara Indonesia kalau mau bangkit. Apa yang kita miliki, kita bangkitkan. Jangan digeser ke negara-negara yang lain dulu, itu jahat namanya. Kita dipaksa menjadi orang lain sampai kemudian bangsa kita nggak bisa bangkit. Gitu, akhirnya apa? Sego santen nggak laku, yang laku akhirnya apa? Nasi biryani, kacau nanti. Kita punyanya ayam dipaksa beleh kambing, nggak jalan. Loh, ini penting untuk apa? Belajar bangsa. Dan kita nggak mungkin model Korea Utara kan, yang menutup diri, nggak bisa. Apa kita model Myanmar? Nggak bisa. Kita akan dengan cara Indonesia. Maka harus kembali kepada real-real Indonesia. Cina dulu berani mengambil resiko. Bahkan Tuhan pun dijadikan gurauan di Cina ketika Tuhan bagi orang Cina ngerepotkan. Gitu, Tuhan larang judi, dia bikin dewa judi. Tuhan larang mabuk, dia bikin dewa mabuk. Kalau Tuhan sudah terlalu berkuasa, mutlak, dinaiki sun gokong kayangannya. Tuhan yang ngungsi. Itu cara mereka untuk independen karena merasa diintimidasi oleh agama. Lah di sini kemarin kita sudah berusaha kan, agama mengintimidasi orang dengan berbagai caranya, tapi Nahdlatul Ulama konsisten dengan Islam Nusantara. Bagaimana kita nggak diintimidasi? Pegang akik diintimidasi musyrik. Beda jenggot diintimidasi bom. Iya kan? Baru pegang ayam diintimidasi bid'ah. Udah merasa serem itu. Cuman beda Allah Akbar, tidak sunnah. Kita tiba-tiba diintimidasi oleh orang yang nggak tahu itu orang dari mana. Akhirnya Nahdlatul Ulama melawan semua intimidasi, konsisten dengan Islam Nusantara. Yang akhirnya gara-gara Islam Nusantara semuanya dibalikkan gini dengan pelan-pelan. Ya resikonya yang nggak Nusantara, ya rungkat. Ya resiko, Pak. Ketahuan kan, oh ini bukan Nusantara, oh ini bukan. Oh ketahuan karena apa? Kembali ke real Nusantara. Nah itu kalau kembali ke situ, kembali ke sistemnya para wali. Makanya jadi sholat sembahyang ya sederhana aja. Pondok pesantren, potensi lokal, dan itu berlanjut sampai sekarang gaya Nusantara itu. Orang pinjem Honda dikasih RE King, nggak marah kok. Pinjem Honda, keluarnya RE King. Udah jelas belinya Sanyo, keluarnya Nasional sama Shimizu, nggak marah. Udah jelas belinya Aqua, keluarnya Le Mineral, orang juga nggak marah di Indonesia. Orang belinya Softtek keluarnya Avail, nggak marah ibu-ibu. Beli Indomie keluarnya Sarimi. Bahkan bulan Ramadan hari Lebaran disuguh makanan Kongwan, begitu dibuka isinya rengginang, juga nggak marah. Loh, makanya orang Indonesia itu penuh pengertian. Makanya kalau yang nggak penuh pengertian itu pasti bukan Nusantara. Dikit-dikit diintimidasi semua. Semua salah. Oh, untung Nahdlatul Ulama tegas, kami tegas dengan Islam Nusantara. Lama-lama ikut juga semuanya. Yang tadinya disebut ustadz sekarang juga udah disebut
Iya, yang satunya disebut Mr. H, sekarang Mr. S. Loh ya kan tadinya Habib, sekarang jadi Sayyid. Ya sudah. Ya mau bagaimana? Kembali ke sistem Nusantara. Yang tadinya pakai jubah, sekarang kembali pakai sarung. Karena orang Nusantara dulu ini sarung ini juga bajunya para ulama, baju Rasul. Makanya jubah itu disebut baju syar'i. Tapi nggak bisa dipakai nanam padi, makanya baju syar'i dipotong, potongannya namanya sarun. Nggak punya huruf ain, punyanya monggo potongo, maka sarun jadi sarung, saruan jadi sarungan. Fleksibel, Anda mau cingkrang linting yang agak tinggi, mau bawa plotrok no beres. Tadi udah menanam kok. Lu prinsip nanam itu ya sederhana, sampai yang ditanam itu paham. Makanya ketika nanam sholat ya, orang yang ditanami sholat ini adalah orang-orang Nusantara yang jam 11 itu masih di kebun, masih di sawah, maka manggil sholatnya mundur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih belum datang ya sudah, Robbana ya Robbana. Masih datang 1, 2 malah rokokan depan masjid. Ya kalau saya capek ya tombo hati, wis pegel ya nambani atine dhewe. Kalau udah nggak datang-datang baru diuruki anjang jerantal. Nah iya, sudah tahu di sini sinyalnya hilang, makanya kiai itu kalau nanam sholat ya biasa aja, Allahu Akbar, biar nggak ganggu mata makmumnya. Kalau nggak ngerti cara nanam di sini, Allah, loh nyetop apa ini, loh makanya di sini yo nanam kakinya itu masih belum bisa disenggol ya jangan digerayangi gini. Lah itu orang nanam ngerti, habis sholat dikir la ilaha illallah la ilaha illallah. Kenapa kamu gede-gede gini lah? Kalau nggak tidur Pak, ya sudah kita orang di kampung tidur. Kenapa bunyi? Kami bodoh Pak, kalau nggak ada yang bunyi kita nggak denger, nggak bisa menirukan. Kalau Anda pinter nggak apa-apa, diem gini langsung wusul kepada Allah. Anda pinter, kami orang bodoh, diem gini tidur Pak. Sederhana, jadi nggak usah terlalu serius nanggepinya. Ini ngono nandur kok nanem, ya suka-suka aja nanem bala-bali. Loh. Tapi proses penanaman itu sampai hari ini masih bisa kita rasakan. Tapi kita kan nanam di tanah orang. Tanah siapa? Tanah Pajajaran, tanah Majapahit. Agamanya Hindu. Yang dihadapi juga beda. Jadi kiai di Indonesia itu lebih rumit daripada kiai di Arab. Iya kan? Orang sana bakas binatang paling sapi sama kambing, unta. Nggak ada bakasan terenggiling, undur-undur, larong. Sana bakas buah itu paling ya kurma sama delima. Nggak ada bakasan kesemek, jamblang, durian, cipluan. Bakas hantu di sana paling jin syaiton. Nggak ada wewe gombel, nggak ada mak lampir. Boy di sini. Makanya kiai di sini itu harus lebih pinter. Maka setelah nanam, bagaimana tanaman ini tumbuh? Orangnya ditata. Jangan ribut, karena kalau kamu ribut tanamanmu mati, gak kau urus, kamu sendiri mati karena ribut. Maka ya sudah, ayo rukun. Tak ajari sholat, tak ajari iman Islam, tapi rukunlah bersama yang lain. Ya kan, kamu beda agama, beda suku, beda bangsa. Mari ya sudah kita ikut Rasulullah, kita ikut ajaran Rasulullah. Apa? Kalau kamu ketemu manusia yang berbeda-beda suku, beda bangsa, agama, hiduplah rukun saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin, gak ada yang direndahkan. Kamu semua itu para pemimpin di levelnya masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan kamu semua akan ditanya model kepemimpinanmu kayak apa. Perbedaan itu kamu apakan? Kamu bisa nggak saling tanggung jawab?
Maka orang yang bisa hidup berbeda-beda tapi saling bertanggung jawab dalam bahasa Rasulullah adalah ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Maka orang Indonesia dipersatukan dalam konsep ra'iyah yang diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Jadi zaman kalau pengen tahu kenapa kita disebut rakyat, itu karena Rasulullah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kita bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merasa mewakili Tuhan. Itulah kenapa makanya Ikhwanul Muslimin dan HTI nggak cocok di negeri ra'iyah. Kita rakyat, bukan juga komunis. Kalau komunis itu proletar. Begitu dia kuat diktator proletariat. Kita ra'iyah, berbeda-beda suku bangsa agama tapi saling tanggung jawab, bisa mimpin dan bisa dipimpin. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia yang mayoritas yang bisa menggunakan kalimat ra'iyah untuk menata warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Lah sing liyane kerajaan. Gampang kalau itu. Loh, makanya dengan konsep ra'iyah setara semua orang. Yang tadinya hamba sahaya di daerah sini bisa setara pidato saya bisa. Yang tadinya kawulo yang begitu munduk-munduk berdiri kulo. Yang tadinya abdi mah. Yang tadinya pukulun para dewa bisa pidato ulun. Akhirnya semua setara. Perbedaan suku, perbedaan bangsa, perbedaan agama disetarakan dalam konsep hidup raya. Caranya Rasulullah itu. Lah makanya ra'iyah itu kalau ngumpul itu harus saling mengisi walaupun berbeda. Nah, orang yang seperti itu menggunakan konsep hidup bersama saling mengisi namanya musyarakah. Orang Indonesia menyebutnya masyarakat. Makanya masyarakat itu saling mengisi. Kiai ngajarin sholat, tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain. Kain itu yang ngurus pabrik kain. Kebetulan yang bikin pabrik kain Cina. Makanya jangan ngamukan sama Cina. Cinanya pergi, kamu udah. Orang sholat itu wudhu itu air, ya kan? Air itu diurus pipa sama sanyo. Wudhunya kiai, airnya diurus sanyo sama pipa. Yang ngurus mereknya Mas Pion, Avian, macam-macam loh, nasional. Sampean haji diurus sama bank, seluruhnya berkiblat kepada Bank Devisa New York. Jaminan obligasi sana punya siapa? Rothschild, Rockefeller, Yahudi. Begitu berangkat haji diurus sama pesawat Boeing sama Airbus. Itu ilmuwan perusahaannya juga Yahudi. Makanya hancurkan, bunuh Yahudi semua. Renang kita. Loh, musyarakah itu makanya saling mengisi. Makanya kiai itu nggak dikit-dikit ngamuk. Tawassut, tasammuh, tawazun. Lo itu lo kenapa sampean mau tahu kenapa kiai itu nggak dikit-dikit galak, rokok haram. Ya nggak bisa, hukumnya nggak ada. Ya ditanya kenapa kamu ngerokok, kalau nggak ngerokok pusing ya wajib. Kenapa kamu ngerokok, kalau nggak ngerokok pusing. Kenapa kamu nggak ngerokok, kalau ngerokok malah pusing, haram. Enak. Tapi hukum besarnya adalah dia menyumbang 475 triliun kepada negara ini yang ngurusi jalan. Makanya kalau ada orang mengharamkan rokok, dosa lewat jalannya pemerintah. Hati-hati loh. Saya tidak membela perokok. Saya bukan perokok. Jadi kalau Anda pengen tahu, saya bukan kiai yang ngerokok, udah selesai dulu ya. Kenapa? Ya udah, anak saya protes terus, terutama istri. Awas kalau ngerokok lagi, bau katanya. Demi cinta padanya ya aku rela lah meninggalkan rokok. Kalau harus memilih meninggalkan rokok dan meninggalkan dia, aku lebih memilih meninggalkan rokok.
Ya, iya kan? Karena merokok hanya meninggalkan keindahan berwujud asap, dia meninggalkan keindahan berwujud anak. Wah. Lah iya, asap hilang. Lah itu penting. Nah, jadi kita ini kadang ulang rupa. Musyarakah itu sebuah konsep hidup bersama. Nah kalau punya kepentingan bersama bangun konsensus apa, pakailah konsep wasyawirhum fil amri, maka lahirlah serapan bahasa kita musyawarah. Itu dicetak di mana-mana. Murid para wali bergerak ke Kalimantan Khatib Dayan, yang bergerak ke Sulawesi Datuk Ribandang, yang bergerak ke Palembang ada namanya Aryo Abdillah. Semua bergerak murid para wali. Inilah yang kemudian daerah-daerah yang diajarkan konsep para wali seperti ini, itulah yang akhirnya dikenal dengan wilayah. Coba sampai cari, Indonesia itu menggunakan konsep wilayah. Kenapa disebut wilayah? Daerahnya para wali. Siapa yang mengingkari wali bertempat di wilayah? Ayo, tentara adalah penjaga wilayah, maka tentara juga punya hutang pada para wali. Wali kota adalah yang mimpin sebuah kota, karena dia wali kota punya tanggungan wilayah, berhutang pada para wali. Maka pemimpin wilayah sudah harusnya ziarah ke makam para wali. Tapi wali yang bangun wilayah, bukan wali abal-abal yang baru-baru itu. Wali yang bangun wilayah, yang wilayah itu akhirnya menjadi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya NKRI coraknya beda. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, tapi kita puluhan suku, bangsa dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lagi bedane kan. Makanya kita menggunakan landasan Pancasila. Tertinggi tetap Tuhan. Gak ada yang bisa ganggu Tuhan, itu tetap tertinggi. Di zaman Hindu bangsa itu Tuhan tertinggi, di zaman sekarang juga Tuhan tertinggi, menjadi NKRI Tuhan masih tertinggi. Setelah urusan Tuhan, kedua adalah urusan manusia, karena manusia adalah memang diciptakan untuk menjadi underan itu. Sekarang apa yang gak berhubungan dengan manusia? Kursi ini berhubungan dengan, karena ada bokong manusia. Jabah BK sebegini gede karena apa? Karena kebutuhan manusia. Makanya ada yang cuman ngurus kaki tok, bikin pabrik sepatu. Ada yang ngurus tok, kaya, punya pabrik pempes. Jadi apa? Kipas angin karena keringat manusia, lampu karena mata manusia. Mana yang nggak ada urusan sama manusia? Pengajian ini nggak ada hubungannya sama bunga-bunga ini, nggak ada. Tapi kenapa ada? Karena mata manusia pengen lihat yang bagus. Maka manusia adalah yang kedua setelah urusan Tuhan. Dan manusia tidak bisa hidup tanpa persatuan. Ayo, siapa yang bisa hidup sendiri tanpa persatuan? Saya mau nanya. Pengajian malam hari ini saja mic-nya dari Cina. Ayo, kipas angin merek apa? Levi. Ya nggak bisa manusia sendirian. Gimana? Bahkan agama pun nggak bisa independen. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti urusan agama. Lah khairan di situ nakirah, maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, baik sempurna milik Allah. Kalau manusia baik pasti nggak sempurna. Contoh pengajian ini baik apa enggak? Kalau pengajian ini baik, yang paling baik siapa? Ya kiainya. Pastilah saya yang paling baik. Kalau pengajian ini baik, saya yang paling baik. Tapi saya nggak boleh ngaku paling baik karena saya terlihat baik di sini karena diundang panitia. Kalau nggak diundang panitia ya saya nggak kelihatan di sini. Mungkin yang terlihat yang lain lagi.
Jadi saya kalau sudah begitu harus nyerah bahwa panitia adalah yang baik. Tapi kalau dibandingkan baik saya apa baik panitia? Ya kata panitia baik panitia. Kalau katanya baik saya, kalau saya gak datang pengajianmu jelek. Lu baik itu baru 2 udah ribut kok. Apalagi kalau sampean di sini ikut-ikutan kami yang baik ya. Lah kenapa? Mau datang. Lah kalau ini nggak ada yang datang, ini bukan pengajian, cek sound. Oh ini loh Pak Rahmat ini berkali-kali ke rumah ini. Oh ini saya nggak percaya pertamanya kalau beliau itu adalah orang di kompleks ini, karena masa sih ini nggak meyakinkan kata saya. Gak tahunya beneran tadi itu. Oh, orang sini beneran, saya mampir ke rumahnya. Ke rumah, oh beneran orang sini. Pikirlah karena ke rumah itu gua nggak pakai jas, nggak pakai apa, lutuk gitu kan. Oh. Tapi ini yang membuat saya terlihat baik di sini. Gitu, jadi baik itu nggak pernah berdiri sendiri. Kata tukang son yang baik ya saya kiai. Loh kok bisa? Sonnya tak matiin bubar udah. Tukang bikin tenda, tukang bikin ini apa panggung. Itu ya mereka ini yang bilang saya yang baik ya, kalau nggak tak bikinan itu udah jelek sekali. Padahal biasanya yang ngeset panggung gini ya sholatnya nggak terlalu rajin. Tuh, ini nggak bisa, nggak mau bilang gimana. Makanya manusia itu nggak bisa baik pun nggak bisa independen. Makanya manusia itu butuh Tuhan nggak bisa. Sampai hidup kok mengatakan aku urip pijen, nggak bisa. Kecuali ada hujan mangapo itu pas minum bisa. Ini minum aja ada sedotan bikinan Cino tuh. Ayo apa? Makanya jangan sok-sokan. Nah, persatuan itu hanya bisa terjadi kalau manusia setara. Agamanya apa, sukunya apa, manusia setara di hadapan Allah. Nah, memandang kesetaraan itu nggak mudah. Yang bisa menata kesetaraan adalah konsep ra'iyah. Makanya kesetaraan hanya terjadi ketika ada kerakyatan. Tapi memandang hati dengan penuh kelapangan tentang perbedaan itu juga nggak mudah. Butuh hati yang luas, yang penuh pancaran ketuhanan. Hati seperti itu disebut hati yang penuh hikmah. Makanya kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Makanya orang yang bikin KPRB itu suruh mimpin nggak bisa, bang, mereka nggak punya hikmah. Ayo hancur Allah, nggak bisa, dia nggak bisa mimpin. Nggak boleh orang kayak gini karena hikmahnya tidak punya lah. Rakyat kok dipimpin orang nggak punya hikmah, ya nggak jalan. Maka kerakyatan hanya bisa dipilih hikmah. Itu pun butuh kebijaksanaan. Jadi Bupati Bekasi misalnya asalnya dari Jababeka sini, yang diurus cuman kampung sini aja, itu namanya bijak sini. Ya walaupun Gubernur Jawa Barat asalnya Purwakarta, ya harus ngurus Bekasi, ngurus mana, itu bijaksana. Kalau nanti Pak Deddy Mulyadi cuma ngurus Purwakarta, itu namanya bijak sini. Itu pun harus ada permusyawaratan. Nah, Anda kalau mau ikut musyawarah, konsep ro'iyah tidak membeda-bedakan. Pengen jadi DPR, maju daftar. Pengen jadi bupati, daftar. Pengen jadi presiden, daftar. Gak akan ditanya suku agama apa, gak ada. Itu loh konsep ro'iyah. Anda mau pengen jadi ulama, mondok, gak ada yang nanya bapakmu siapa kok jadi kiai. Konsep ro'iyah. Lembaga permusyawaratan ini adalah lembaga yang memfasilitasi kesepakatan bersama. Ternyata permusyawaratan mensepakati pembentukan KPU, daftar ke KPU. Samen nggak usah mikir apa-apa, pokoknya samen daftar. Pengen jadi lurah, daftar. Pengen jadi bupati, daftar. Setelah daftar, cari pengikut sebanyak-banyaknya. Kalau dapat, kalau nggak dapat, beli. Lihat, sedekah 50 ribuan apa-apa. Yang penting jangan money politik. Sebut aja uang bensin. Kalau dikasih masjid sebut saja sumbangan. Kalau dikasih kiai sebut aja bisyarah. Nah itu
perwakilan. Nah itu baru akan tercipta keadilan. Semua akan tertata sesuai dengan porsinya masing-masing. Mau adlun, apa adil? Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Loh, kok tiba-tiba ada yang mengatakan Pancasila produk togut? Nah ini berarti bukan Indonesia. Loh makanya Nahdlatul Ulama tidak pernah mundur, karena Nahdlatul Ulama penerus para wali. Maka Nahdlatul Ulama punya tugas mempertahankan wilayah itu jadi NKRI, maka NKRI harga mati. NKRI kok harga mati? Karena kalau NKRI-nya bubar, manusianya yang mati. Kenapa orang Filistin masih banyak yang mati? Karena kesatuan negaranya belum terbentuk. Fatah Hamas masih tembak-tembakan. Kenapa kita bisa seperti ini? Karena terbentuknya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah sekarang tinggal kita jaga dengan Nahdlatul Ulama, menjaga kebersamaan dan persatuan. Yang lain udah nggak mau bersatu, kita masih bersatu dalam agama, berdoa. Yang lain udah sendiri-sendiri. Kita masih bersatu. Kiainya tok yang berdoa, santrinya amin, 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 amin. Habis kecapean, amin. Kiainya paham, walhamdulillahirabbil alamin. Begitu yang berdoa semakin banyak, kita bawa ke alun-alun Bekasi, namanya Istighosah Kubara. Apa yang tidak bersatu? Bakul bakso bersatu, bakul soto bersatu, yang jual es bersatu. Tidak pernah ditanya kamu agamanya apa. Seluruh rakyat bersatu, kerukunan terjaga, roda ekonomi berputar. Ya. Yang menyerap sektor informal paling besar itu apa? Ya kegiatan para iya, yo. Mulutan itu satu tempat aja berapa itu? Enggak cukup 100 juta kalau di sini ya. Itu baru satu tempat, kalau 2 tempat. Jadi selama bulan Maulid, itu santri yang ngadain berapa? Ribuan. Santri ini yang nanem, bikin TPK nanem. Itu belum ongkos kiainya kan. Triliunan yang diserap. Sholawat yang tadinya sendiri-sendiri. Orang sudah, kita masih bersama, masih di pojok sana. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Pojok sana karena penggemar dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik, dadadang. Di pojok sana karena penggemar orang Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Sebelah sana kebetulan orang Sunda. Ya Nabi salam, ya Rasul salam, salam alaika, ya Rasulullah salam, salamun alaik. Rukun semua. Terus kemudian kumpul dalam satu tempat, namanya apa? Bekasi bersolawat. Bendera laku, sablonan laku, gagang pancing laku. Lu ini indahnya kayak begitu. Loh, semua laku kok. Ada orang mati, yang lain sendiri-sendiri masukin plung gitu. Kiai enggak, masih menyerap ingkung, masih menyerap ayam. Jajan pasar selama 7 hari, 40 hari, 100 hari. Habis itu masih yang puluhan diziarahi. Karena kita punya kewajiban menziarahi kepada yang sebelum kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, sabaquna bil iman kita ini para wali. Sabaquna bil imannya orang Yaman ya para habaib. Sabaquna bil imannya orang Cina ya sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kan gitu. Beda-beda sabaquna bil iman. Makanya kita punya tahlil, sana punya rotib kan gitu. Makanya ketika rotib yang disebut ya para habaib, ketika tahlil yang disebut ya para kiai
Jawa. Nah itu. Itu kan sabakuna bil iman. Orang-orang yang sudah mendahului kita ini masuk golongan sabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, orang-orang ini tidak mati. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Jangan kau sebut orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mati. Mereka masih hidup, walakin la yash'urun. Karena mereka masih hidup, jangan kau ganti makamnya. Jangan kau ganti namanya. Gak boleh karena masih hidup orangnya, cuman kita nggak tahu. Makanya kita datangi kuburannya. Akhirnya apa? Bis pariwisata lah laku. Orang jual nasi di makam wali lah laku, jual apa tasbih laku, bahkan copet bisa hidup di situ. Terus zikir di situ, semua laku loh. Enak kita ini masih punya konsep Tuhan, yang lain udah sendiri-sendiri. Makanya ketika bangsa negara menghadapi tantangan, kita selalu punya konsep melawan bersama-sama. Awas bahaya Syiah. Kita cuma mengatakan, lah Syiah apa? Lagunya Haddad Alwi itu Syiah, Umi. Itu aja kok Syiah. Kan gitu. Akhirnya kita kalau di Indonesia itu kamu dikit-dikit Syiah, ada yang lebih serem. Lagu indung-indung. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah itu kenapa? Ya itu bukan Siti Aisyah istri Rasulullah, Siti Aisyah orang Cikarang. Gitu aja jadi. Akhirnya cair lagi gak jadi. Awas ini bendera tauhid. Adalah bendera Hizbut Tahrir. Kamu kalau anti ini anti tauhid, anti la ilaha illallah. Ya enggak, wong kami tahlilan ya tetap la ilaha illallah. Loh kamu kalau ini anti lain enggak, kami anti bendera PKI Palu Arit. Tapi kalau pergi ke sawah tetap pakai arit, pergi nukang tetap pakai palu. Selesai kok. Bahkan ketika negara menghadapi social distansi yang namanya Covid, kiai yang diminta, kiai tolong kiai jangan disuruh Jumatan. Kiainya cocok, besok gak Jumatan. Oke, berhenti mantannya. Nggak mudik. Tolong kiai jelaskan corona, kiai kok disuruh jelaskan corona. Ya nggak ngerti, akhirnya kiainya ya dengan segala kemampuannya. Saudara-saudara, ini zaman akhir, dosa manusia di zaman teknologi digital itu ada dua, dosa mulut sama dosa tangan. Mulut bisa ngomong apa saja, tangan bisa buka apa saja. Maka Allah mengadab tangan dan mulut. Mulut pakai masker, tangan pakai hand sanitizer. Betul, betul. Padahal kiai ini ngarang. Setiap hari ketemu, akhirnya tenang. Hanya Indonesia menyelesaikan Covid tanpa kekerasan. Karena ada kiai, ada ruang publik untuk mengedukasi umat. Coba kalau kiai ini mogok, Suriah hancur, Libya hancur, Afghanistan hancur. Sini terorisnya mati ditembak polisi lah ini. Jadi jangan dikira diam-diam kita menjaga itu komplit. Menjaga diniyah, menjaga wataniyah, menjaga basyariyah, komplit kita ini. Jadi jangan dikira. Makanya NU ya itu gayanya begini dari dulu. Makanya kalau ada langgar diurusi NU pasti gak ribut dengan yang lain. Itu karena konsepnya nanam kazarin, maka NU itu nanam pelan-pelan. Tapi ada yang gak suka nanam, datangnya langsung pas prasmanan. Ada minta berkat yang paling gede, ya pusing lah kita. Nggak pernah nanam, ngajar TPQ enggak, jadi guru enggak, tapi setiap prasmanan datang duluan. Ada yang kayak begitu, biayanya paling mahal lagi kan. Ya NU lama-lama pinter juga akhirnya. Dipikir orang NU nggak ada yang pinter juga. Tahu akhirnya, oh ini cuman pengen panen doang. Dan hari ini kita membuktikan Nahdlatul Ulama dengan berbagai dinamikanya menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Ayo, coba. Ini baru model begini. Coba kalau nanti NU tiba-tiba kemudian menjadi kekuatan ekonomi.
Siapa yang bisa ngelawan? Kenapa Bank Devisa New York punyanya Rothschild itu besar? Karena dulu mereka bikin DAU, dana abadi umat. Kalau NU sekarang tiba-tiba nanti akan ada gerakan membangun ekonomi umat dengan bikin DAU, dana abadi umat, siapa yang bisa ngelawan? Ayo. 120 juta, 1 juta per kepala dalam 1 tahun, 120 triliun. Kalau 10 juta, 120 triliun kali 10 bikin 10 kali, siapa yang bisa ngelawan? Berapa itu? 1.200 triliun. Siapa yang ngelawan? Itu nanti saat yang muda-muda ini sudah bisa menjadi pemimpin. Karena apa? Kita juga sudah tenang karena negara ini bisa produksi dan bisa konsumsi. Makanya tantangan besar sekarang Nusantara ini tantangan besar, karena pasar terbesar dunia hari ini masih tetap Indonesia, jangan lain-lain sampean. Ya, makanya saya minta itu kalau dalam bahasa Mbah Wahab, manuk gladik cucuke abang, ojo manuk gladik cucuke biru, nek manuk gladik cucuke biru bar dilantik terus turu. Nek manuk gladik cucuke abang bar dilantik terus berjuang lah itu makanya NU enak ketemu dengan ini ya rukun. Tapi kalau sudah ganggu NKRI, NU galak. Iya, NU galak kalau sudah mengganggu NKRI. Dulu kita berkawan baik sama Habib Rizik, tapi begitu apa dikit-dikit anti NKRI membela ISIS dilawan sama NU. Tiba-tiba Habib Rizik gurune NU, ya dilawan juga. Ya nggak boleh gitu. Habib Rizik kok jadi idolane NU kapan itu? Habib Rizik gurune kapan aja ngulang ora tahu. Duh. Jadi kita ini jangan gitu. Kenapa kita berkawan siapapun kalau sudah ngomong bahasa bangsa dan negara? Berkawan. Temen semua. Kalau beda agama lakum dinukum waliyatin, tapi terkait bumi yang sama, wilayah yang sama kita pertahankan secara bersama-sama. Tidak ketemu dalam ukhuwah Islamiyah, tidak ketemu dalam ukhuwah diniyah, kita ketemu dalam ukhuwah wathoniyah. Enggak ketemu di situ, kita ketemu ukhuwah basyariyah. Baru komplit kehidupan bahwa agama dan peradaban akan terus berjalan dan kita akan berada di situ. Kita bukan sebagai penonton, tapi kita akan hadir menjadi bagian dari perubahan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.